Bab 268. Jason Salwa, ketar-ketir. Ring ding dong. Jason menoleh, mendengus. Ponselnya masih bergetar. Layar menyala, nama abangnya, Eske, memenuhi layar. Ngapain sih? Dia menelpon. Gerutunya sangat pelan. Lalu melirik Salwa yang sedang fokus bekerja. Jangan-jangan mau nyuruh ke rumah besar lagi. Tidak bisa. Desisnya sangat pelan. Ya, tak mau saja kalau Salwa dengar. Tapi, kalau tidak diangkat, bisa-bisa dia malah nelpon Salwa lagi. Jason terpaksa menggeser tombol. Halo, Mas? Suaranya pelan. Jess, Salwa ada? Aku perlu bicara soal laporan integrasi sistem yang dia handle. Aku udah coba telepon tadi, tapi nggak kesambung. Jason diam sejenak. Enggak. Oke, aku ke apartemen sekarang. Mata Jason membulat melebar. Iya. Jason melirik Salwa yang sedang fokus di depan laptop. Tak ada pilihan lain. Ia menyodorkan ponselnya. Mas Eske? Salwa menoleh. Ia mengambil ponsel itu dengan dua tangan, tanpa berdiri dan beranjak. Apalagi menjauh, Salwa menerima panggilan. Assalamualaikum, Mas. Jason memperhatikan gerak-geriknya, mendengar potongan-potongan suara samar. Iya, Mas, iya. Bagian servernya sudah Salwa update. Tinggal koneksi jaringannya. Tapi database kemarin. Jason menyipit. Ia mendengar tawa Eske dari seberang telepon. Loh, Mas, bukan begitu. Itu karena skripnya. Jason meremas bantal kecil di sampingnya. Lalu berdeham sampai Salwa menoleh padanya. Dia mengkoda agar Salwa mengaktifkan pengeras. Salwa patuh. Tak ada obrolan lain selain tentang kerjaan. Tapi keduanya terlihat asyik dengan coding mereka. Jason memperhatikan dengan sesuatu yang tiba-tiba membara di dadanya. Beberapa menit kemudian, telepon mereka berakhir. Seru sekali kalian ngobrolnya, ya? Kata Jason setengah menyindir, setengah cemburu. Tapi, Salwa seperti tak paham. Mas Eske pinter ngolah kata. Data juga. Sahut Salwa. Kamu suka sama dia? Salwa menoleh, mereka saling menatap. Kamu suka ya? Sama Mas Eske? Salwa, suka sama semua orang. Aku ngomongin suka dalam artian lain. Salwa. Ucap Jason. Lalu menatapnya lama. Mulai sekarang, kamu jangan terlalu sering nelpon sama Mas Eske. Kenapa? Ya, pokoknya jangan. Aku gak suka ada yang nelpon-nelpon begitu. Salwa mengangguk. Kalau datang ke sini boleh? Mata Jason langsung membulat. Boleh? Tanya Salwa lagi. Jason mengalihkan pandangan. Rasanya bersalah. Tapi juga egois. Gak boleh, ya? Jason tak menjawab. Hening mengambang selama beberapa menit. Jason lalu mencuri pandang ke arah Salwa yang sudah kembali bekerja. Jemari istrinya kembali sibuk mengetik. Tak ada suara protes, tak ada komentar. Kenapa dia diam aja? Bikin gelisah aja. Gerutunya membatin. Kruyuwukik. Suara perut Jason mendadak menggema di ruangan yang sunyi. Salwa berhenti mengetik. Jason mendongak. Salwa menoleh. Keduanya saling menatap. Mas Jason mau makan? Jason mengusap perutnya. Nyinyir. Malu juga perutnya malah bunyi saat suasana sedang sunyi. Salwa berdiri. Mau Salwa buatin makanan? Jason mengangguk cepat. Bentar ya. Salwa berjalan ke dapur. Jason refleks bangkit dan mengekor seperti anak kucing. Sampai di dapur,
Salwa membuka lemari bahan, kulkas, dan menata peralatan dengan cekatan. Tak ada gerakan yang mubazir. Jason memperhatikan dari pintu. "Sok," panggilnya. Kamu enggak ribet, ya, dengan pakaian seperti ini?" Salwa mendongak. "Seperti ini? Pakai gamis, pakai kima, cadar?" "Enggak, udah biasa," jawab Salwa sambil memotong bawang. Cepat dan rapi. Jason menatapnya lama. Gerakan Salwa elegan, tidak berisik, tidak panik, bahkan terkesan tenang. Aroma bumbu mulai memenuhi dapur saat Salwa menumis. Jason manggut-manggut. "Kamu selalu pakai cadar, ya? Di kamar? Di rumah? Di kamar mandi?" "Enggak sih, Mas. Di kamar mandi, di kamar enggak. Tapi, kemarin kulihat kamu pakai cadar di kamar." Salwa berhenti sejenak. Tangannya menggenggam spatula. Ia menoleh. Mata mereka bertemu. Jason jadi salah tingkah. Ketahuan kalau mengintip. Maksudku." Jason menggaruk belakang kepalanya. "Aku gak sengaja. Waktu itu aku lewat. Kamar kamu sedikit terbuka. Kamu pakai cadar waktu itu." Tak ada tanggapan dari Salwa. Sunyi menggantung. "Mas Jason, gak nyaman Salwa pakai cadar?" Tanyanya pelan, namun sangat jelas. "Bukan gitu." Jason ingat, dulu memang dia pernah menyuruh Salwa gak usah lepas cadar dan tetap berpakaian seperti sebelumnya. "Mas Jason mau buka cadar Salwa?" Jason terdiam. Saling menatap lama dengan mata coklat milik Salwa. Dia jadi gelisah, gugup. Tapi kemudian ia mengangguk. Pelan. Ragu, tapi ada rasa penasaran juga yang tak bisa ditepis. Salwa menarik napas. Tangan kanannya perlahan menyentuh tepi cadar, bersiap membuka. Ring ding dong. Tiba-tiba suara ponsel Jason menyela momen itu. Jason spontan menoleh ke arah suara di meja. Panggilan masuk. Ia melangkah mendekat dan mengambil ponselnya. "Myra." Jason mendesis. Malas juga dia menerima panggilan dari Myra. Tak ingin mengganggu suasana. Ia abaikan panggilan itu. Tapi belum sempat kembali ke dapur. Ring ding dong. Ponselnya berdering lagi. Masih Myra. "Sudahlah. Matikan sana ponselnya. Malas." Gerutunya hendak menekan tombol matikan daa. Namun, panggilan lain datang dari guru yang lain. Pak Seno. Jason mendecak pelan tapi mengangkat juga. "Kenapa Pak Seno menelpon? Pentingkah?" Gumamnya lagi. "Halo, Pak Seno?" Sapanya sambil mendekatkan ponsel ke telinga. "Ya, halo Mas Jason. Gimana keadaanmu? Kami mau jenguk." Jason mengerutkan dahi. "Jenguk? Loh, kamu kan habis kecelakaan. Kami udah tanya-tanya sama Myra. Tapi dia enggan terus terang tentang keadaan kamu. Kenapa nanya sama dia? Kamu gak ada kabar apapun, tapi libur sampai lebih dari seminggu. Myra tahu kamu kecelakaan, tapi gak mau kasih tahu ke kita-kita. Jadi, Mas Jess, kami ke sana." "Ya." Jason langsung panik. "Apa Pak? Gak usah repot-repot. Saya gak apa-apa kok. Udah baik kan? Dan ini bukan kecelakaan fatal." "Hehe, gak usah sungkan begitu, Mas Jason. Myra emang sempat melarang, tapi kami udah siap nih. Udah pada di mobil." "Apa?" Mata Jason semakin melebar. "Pak, saya lagi gak di apartemen. Gak usah kemari. Sungguh, saya sengaja hanya kabarin Pak Kepala Sekolah karena gak mau rekan guru repot-repot berkunjung kemari. Gak apa-apa, Mas Jason. Kami udah terlanjur on the way nih." Klik. Panggilan berakhir. Jason mematung. Wajahnya pucat seperti melihat hantu.
Dia sungguh nggak suka rekan kerjanya datang. Tanpa pikir panjang, ia kembali ke dapur. Salwa baru selesai dengan tumisan. Aroma masakan makin menggoda. Jason langsung mematikan kompor tanpa peringatan. Mas! Salwa terkejut. Jason menggenggam pergelangan tangan Salwa. Sal, kita harus pergi sekarang. Cepat! Apa? Pergi mana? Mas! Jason menahan napas. Kakekku sakit. Kita harus ke sana sekarang. Dustanya. Mobil meluncur mulus keluar dari parkiran apartemen. Jason duduk di kursi penumpang, mengenakan sabuk pengaman dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya yang masih digips diletakkan di pangkuan. Ia menoleh ke pengemudi, tertegun melihat Salwa yang dengan tenang memutar kemudi. Cadar masih membalut wajahnya, mata fokus ke jalan. Sal! Jason membuka suara pelan, masih terdengar heran. Aku gak nyangka, ternyata kamu bisa nyetir. Aku pikir. Salwa meliriknya sekilas, lalu mengangguk. Gak apa-apa, Mas. Salwa pikir, lebih aman kalau Salwa aja yang setir. Tangan Mas Jason kan masih sakit. Belajarnya kapan? Tanya Jason, makin penasaran. Dulu, almarhum Pak Barata yang minta Salwa belajar nyetir. Mata Jason melebar. Jadi papa yang ngajarin? Enggak, sih. Papanya Mas Jason yang biayai kursus mengemudinya. Oh! Jason menyandarkan punggungnya ke jok, masih menggeleng-geleng pelan. Kamu ini banyak kejutan ya? Enggak juga, Mas. Kita hanya belum saling mengerti. Iya, pernikahan kita terlalu singkat. Kita emang belum saling mengenal. Tapi... Jason menoleh sambil menyeringai. Jangan-jangan kamu juga bisa bawa pesawat. Hihihi. Salwa tertawa pelan, tertahan di balik cadar. Cadar itu masih menempel. Salwa belum sempat melepasnya sejak tadi. Tapi justru dari balik kain itu, Jason merasa semakin penasaran akan siapa istrinya sesungguhnya. Salwa nggak bisa, Mas kalau itu. Suara tawa Salwa membuat Jason ikut tersenyum. Namun tawa Jason mulai mengendur saat ia teringat sesuatu. Permintaan Mama Sukma. Datang ke rumah besar. Kita bicarakan bagaimana kelanjutan pernikahanmu, jika kamu masih memperlakukan Salwa begitu. Jason menegang di tempat. Ia melirik ke jalan yang makin familiar. Jalan menuju rumah besar. Sal, gimana kalau lain kali aja ke rumah utama? Salwa menoleh sebentar. Loh, bukannya tadi Mas bilang kakek sakit? Kita harus segera jenguk? Jason tercekat. Iya, tapi mungkin udah baikan. Nanti aja. Ya. Tapi terlambat. Gerbang rumah besar sudah tampak di ujung jalan, dan mobil Salwa sudah melambat mendekat. Sayang, Mas. Udah sampai sini. Kita lihat bentar, ya. Jason menunduk, bergumam. Semoga aja nggak ada orang. Mobil berhenti tepat di halaman. Jason turun dengan berat hati. Ia melirik ke sekeliling. Sepi, semoga sepi sampai ke dalamnya. Mereka berjalan berdampingan. Tangan Jason tak sengaja menyentuh tangan Salwa. Jason tersenyum, seperti ada yang lain tumbuh di dada. Assalamualaikum. Sapa Salwa begitu kaki melangkah masuk. Waalaikumsalam, Mbak Salwa. Jawab seorang pelayan. Kakekku Suma di mana? Mbak. Lagi istirahat di kamarnya tadi. Mbak. Salwa menoleh ke arah Jason. Jason hanya memberi isyarat agar Salwa lebih dulu. Ia mengenali arah dengan mudah. Jason sempat terdiam beberapa detik, lalu menarik lengan pelayan yang menyambut. Siapa aja yang ada di rumah? Pelayan itu tersenyum. Cuma Pak Kusuma. Yang lain sedang pergi.
Jason mengangguk lega. Syukurlah, ya udah, bikinin teh, ya. Katanya sambil berjalan menyusul Salwa. Tapi, loh, Jason, Salwa. Kakek berdiri di ujung tangga dengan tongkatnya. Tampak sehat, tidak terlihat sakit sedikit pun. Salwa tersenyum ramah dan berjalan lebih dulu. Assalamualaikum, Kek. Salwa dengar kakek sakit, gimana keadaan kakek? Kakek mengerutkan alis. Hah? Sakit? Jason ketar-ketir. Mati, aku. Sembilan, Jason Salwa, boleh mas buka sekarang? Jason ketar-ketir. Kakek Kusuma berdiri di tangga dengan ekspresi penasaran, menatap keduanya. Sakit? Gumam sang kakek. Alisnya terangkat. Jason buru-buru mendekat. Iya, Kek, itu. Tadi aku dengar kakek lagi gak enak badan. Jadi buru-buru ke sini. Kakek menatap Jason tajam. Sejenak suasana hening. Lalu. Oh, itu. Hehe, cuma pusing sedikit. Mungkin tekanan darah tinggi. Ujar kakek. Tersenyum kecil seolah paham situasi. Salwa mendekat dengan khawatir. Kakek udah minum obat? Udah cek tekanan darah? Sudah. Tenang aja, Cuk. Kata kakek sambil tersenyum hangat. Ayo, temani kakek di ruang santai. Sekalian ngobrol. Salwa menoleh pada Jason, meminta izin dengan tatapan lembut. Boleh, Mas. Jason tercekat sejenak. Istrinya minta izin padanya. Ia mengangguk cepat, setengah gugup. Iya. Temani aja. Sal. Dalam hati, Jason merasa aneh. Sekaligus haru. Ada rasa bangga saat Salwa meminta izin. Seolah dirinya berarti. Seolah posisinya diakui. Seolah dirinya tinggi. Salwa tidak pernah menyepelekan. Bahkan hal sekecil itu pun dia tanyakan dulu. Salwa melangkah mengikuti kakek Kusuma ke ruang santai. Jason menyusul pelan, lalu duduk di sisi lain ruangan, membiarkan mereka mengobrol. Obrolan mereka mengalir tenang. Salwa bertanya tentang kesehatan, kebiasaan makan, lalu dengan ringan bercerita soal pekerjaannya. Jason diam-diam memperhatikan. Hatinya hangat melihat kedekatan mereka. Namun momen tenang itu terganggu. Ring ding dong. Jason mendesis pelan. Ponselnya bergetar di saku. Maira. Lagi. Jason mengabaikan. Tapi. Ring ding dong. Panggilan masuk lagi. Jason makin kesal, tapi tetap tak menjawab. Kakek melirik tajam. Itu siapa sih? Berisik sekali. Jason canggung. Teman kerja. Kek. Maaf ya. Jawab dulu sana. Kakek pusing dengar nada dering kamu. Jason melirik Salwa. Wanita itu masih mendengarkan kakek. Namun sempat menoleh sedikit. Tatapannya tak menyalahkan. Hanya tenang. Tapi justru itu membuat Jason makin tak enak. Ia melangkah menjauh dan mengangkat panggilan. Halo? Jason. Kamu di mana? Kami udah di depan apartemen. Suara Maira terdengar gelisah. Jason menarik napas panjang. Aku nggak di apartemen. Mir. Loh? Katanya sakit. Aku baik-baik aja. Dan, tolong, jangan ganggu. Jangan telepon terus. Aku lagi. Jason melirik ke ruang santai. Salwa tampak mengangguk-angguk pada kakek yang sedang menunjukkan foto keluarga. Jason melanjutkan. Aku udah bilang sebelumnya. Jangan datang. Aku lagi pergi. Aku lagi kontrol sama istriku. Maira terdiam sejenak di seberang. Jason langsung menutup panggilan sebelum Maira bisa menjawab. Lalu kembali ke ruang santai. Salwa menatapnya sekilas,
walau tak terbaca ekspresi wajahnya. Tapi dia tak bertanya, tak menyelidik. Jason duduk, diam. Tapi dadanya terasa penuh dengan rasa bersalah. Dan rasa ingin menjaga. Di depan apartemen Jason, Myra masih berdiri mematung di sisi mobil, ponselnya tergenggam erat. Ucapan Jason barusan bergema di kepalanya. Aku lagi kontrol sama istriku. Istri? Mata Myra membelalak. Dia yakin betul Jason belum menikah. Sejak awal, walau ramah dan humble, Jason selalu menjaga jarak dari wanita. Bahkan saat beberapa guru menggoda, Jason hanya senyum datar. Lalu sekarang, istri? Mir, gimana? Suara Bulani membuat Myra tersentak. Myra buru-buru memalingkan wajah, menyimpan ponsel ke saku. Jason, katanya lagi kontrol di rumah sakit. Nggak tahu kapan balik, karena masih nunggu pasien lain. Oh! Bulani tampak sedikit kecewa. Ya sudahlah, kita juga salah sih ngasih kabar sama Mas Jason udah di jalan. Katanya sambil melirik Pak Seno yang tadi menelpon Jason. Maaf ya, Bu, saya juga baru tahu. Jawab Myra sambil tersenyum paksa. Ia tak menyebut apapun tentang kata istri. Tak tahu kenapa, tapi hatinya menolak membicarakannya. Yang lain, Pak Seno, Bu Ati, dan dua guru muda lainnya akhirnya sepakat untuk membubarkan diri. Satu persatu masuk mobil. Hanya Myra yang masih berdiri, menatap gedung apartemen kosong, dengan pikiran kusut. Siapa istrinya? Sejak kapan dia menikah? Kenapa aku nggak tahu? Apa ini cuma alasan? Selama ini dia baik-baik saja. Hanya akhir-akhir ini seolah menghindar. Apa ini salah satu triknya? Aku udah terlanjur buat gosip kami pacaran. Kalau benar dia menikah. Di rumah besar, Jason duduk di ruang santai, masih menahan degup jantungnya yang belum normal sejak percakapan telepon tadi. Mas Jason. Panggil Salwa pelan sambil menyodorkan bungkusan itu. Ini oseng-oseng yang tadi Salwa buat. Maaf ya, Mas Jason tadi lapar banget. Tapi Salwa malah lupa nggak langsung kasih begitu sampai. Jason menoleh cepat. Loh, kok malah minta maaf? Itu juga aku yang bikin rusuh. Tiba-tiba ngajak pergi. Tapi, perut Mas sampai bunyi. Salwa nggak peka. Jawab Salwa, sungguh-sungguh. Maaf. Ya. Jason terdiam sebentar, lalu tak tahan untuk tidak tersenyum lebar. Iya, dimaafin. Dia membuka wadah makanan itu. Aroma tumisan bawang putih, cabai, dan kecap manis langsung membelai hidungnya.
Baunya enak. Jason mengambil sendok dengan tangan kiri. Biar Salwa suapi. Tawar Salwa mengambil alih sendok di tangan Jason. Dia menyuap sedikit, lalu langsung mengangguk-angguk sambil mendengus puas. Enak banget. Asli, ini bikin lupa dunia. Salwa tersenyum di balik cadarnya. Terlihat dari matanya yang menyipit. Jason makan lahap. Bahkan sesekali mengangkat jempol. Perutnya memang lapar. Tapi entah kenapa makanan itu terasa lebih nikmat dari biasanya. Mungkin karena dimasak oleh wanita yang diam-diam mulai mengisi hatinya. Tapi, bem! Suara mobil berhenti di depan rumah membuat Jason menghentikan suapan. Langkah kaki masuk terdengar. Disusul suara percakapan dari Mama Sukma dan Eske. Jason langsung menoleh ke arah pintu. Sao, itu kayaknya Mama. Jason meruntuh. Gawat. Harusnya tadi aku cepat-cepat bawa Salwa pergi dari sini. Mama malah keburu datang. Gerutunya dalam hati. Kalau kayak gini, aku harus bawa pergi Salwa sebelum mereka lihat kami ada di sini. Sambungnya. Dengan cepat dia berdiri, lalu menarik tangan Salwa. Mas, Ses. Jason menarik Salwa masuk ke kamar terdekat, lalu menutup pintu. Mas, kenapa? Mama sama Eske gak boleh tahu kita di sini. Ujar Jason sambil mengintip dengan membuka celah pintu. Kenapa? Mereka pasti manggil yang lain dan ngomongin masalah pernikahan kita. Udah maksa nikahin, mau seenaknya aja misahin. Jawab Jason terdengar kesal dengan pandangan yang masih melihat keluar. Hening. Mas Jason gak mau pisah sama Salwa? Enggak. Hening. Kok aneh? Kok diam? Batinnya. Tadi, apa aku menyuarakan? Dengan gerakan lambat Jason menoleh ke arah Salwa. Gadis itu menatapnya. Wajah Jason sedikit berubah. Tadi, aku gak membatin ya. Astaga! Runtuk Jason dalam hati. Sal, aku udah janji sama papa. Jadi, aku gak mau mereka asal-asalan misahin kita. Kata Jason pelan. Ia menunduk, tapi malah melihat tangannya yang masih menggenggam erat tangan Salwa. Buru-buru dia lepaskan. Canggung. Lalu mengintip lagi dari celah. Gugup. Iya, Salwa mengerti. Jason menoleh, menatap manik mata coklat yang mengerjap. Ia ingat, tadi sempat hampir membuka cadar, tapi tak jeti. Boleh, aku buka sekarang. Bab 270, Jason Salwa, tindakan. Jason menelan ludah pelan. Detak jantungnya terasa menggema di telinga. Jarinya sempat ragu, tapi tatapan Salwa yang lembut membuatnya tetap bertanya. Boleh, aku buka sekarang. Salwa menunduk perlahan, tak menjawab dengan kata, hanya memberi isyarat kecil lewat anggukan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Jason menyentuh sisi cadar Salwa. Perlahan, ia singkapkan kain biru muda yang senada dengan gamis istrinya. Deh. Dilepas dulu talinya, Mas. Iya. Jawab Jason gugup. Tangan Jason berubah haluan. Naik ke atas di belakang kepala Salwa. Deh. Tangan Mas Jason sudah sembuh? Iya, maksudku cuma lepas tali. Tinggal tarik aja, kan? Kata Jason yang semakin gugup. Bukan udah sembuh? Jason menarik tali dengan tangan kiri, lalu mengurainya sampai tak saling bertaut. Tangannya gemetar. Perlahan, melepas kain yang menutupi wajah itu, dan saat wajah Salwa sepenuhnya terlihat, Jason tercekat. Bukan karena cantiknya yang memukau. Bukan karena wajah itu seperti lukisan sempurna. Bukan. Salwa tak secantik Zizi, mantan kekasih Jason yang dulu pernah bertahun-tahun mengisi ruang hatinya.
Wajah Zizi selalu memesona, tajam, dan menawan. Tapi wajah Salwa, entah kenapa terasa lebih teduh, lebih damai. Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Seolah semua kegaduhan hatinya bisa diam di hadapan wajah itu. Tatapannya yang jernih, senyum kecilnya yang tulus, dan semua terasa indah, dengan cara yang lebih lembut. Jason mendadak merasa kerdil. Tapi juga bahagia. Mas? Suara Salwa pelan, nyaris berbisik. Jason hanya mengangguk. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Maka, yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat tangannya perlahan, menyentuh kepala Salwa dengan lembut. Boleh, aku cium keningmu. Tanpa kata, Salwa mengangguk. Jason menunduk dan mengecup kening istrinya. Salwa memejamkan mata. Napasnya tertahan. Ada desiran hangat yang menjalar dari kening ke dada. Boleh, aku cium pipimu? Tanya Jason, nyaris berbisik. Salwa tak menjawab, tapi wajahnya memerah. Ia tetap diam, tidak menolak. Jason mengangguk pelan, perlahan mencondongkan wajah, menyentuh pipi kiri Salwa dengan kecupan singkat. Lalu berpindah ke pipi kanan. Hatinya semakin menggelora, membara oleh sesuatu di dalam sana. Hidungmu boleh? Bisiknya lagi, separuh bercanda, separuh tergoda. Salwa sempat ingin tertawa kecil, tapi hanya bisa menggigit bibir sambil menunduk malu. Jason lalu mencium ujung hidungnya pelan, dengan hati-hati seperti menyentuh bunga. Aku jadi serakah, Sal. Jempol Jason menyentuh bibir Salwa, mengusapnya pelan. Napas hangatnya Jeti lebih cepat. Salwa mengangguk, Jason makin dekat. Jarak bibir mereka tinggal sejengkal. Nafas mereka nyaris bersatu. Ia hendak mencium bibir Salwa, tapi... Jason! Suara Mama Sukma menggema dari luar. Tegas. Meninggi. Jason! Jason langsung terkejut. Matanya dan milik Salwa bertemu. Jason! Suara Mama Sukma terdengar lagi. Sama. Suara kakek Kusuma terdengar. Ada apa? Sih. Teriak-teriak. Jason kesini, Pah. Mobilnya ada di depan. Iya. Kemana dia? Tadi masih di sini, kok. Apa udah pulang? Ya. Di balik pintu, Jason masih diam. Tangannya masih menyentuh kepala Salwa. Bahkan jempolnya mengusap pelan pipi dan bibir Salwa. Mama. Jason menghela napas. Kecewa tapi sadar waktu tak mendukung. Aku keluar dulu, kata Jason pelan. Salwa mengangguk. Jason menyerahkan cadar di tangannya. Salwa memasang cadarnya kembali menutup wajah. Hanya matanya yang terlihat. Jason mengecup kening sekali lagi, lebih lama bibirnya menyentuh kulit Salwa. Jason! Suara Mama kembali terdengar. Jason membuka pintu dengan hati-hati dan menutupnya perlahan. Ia melangkah ke ruang tengah. Di sana, Mama Sukma berdiri dengan kedua tangan menyilang di dada. Kamu dari mana? Sih! Kenapa dari tadi Mama panggil-panggil gak nyahut? Sih! Aku istirahat. Tadi. Tidur. Jason mengangguk ragu. Salwa mana? Kamu sama Salwa, kan? Kesini. Iya, dia. Jason belum sempat menjawab ketika matanya melihat sesuatu yang membuatnya makin panas. Mas Eske sedang duduk di meja makan, dengan tenang menyuap oseng-oseng yang dibawa Salwa tadi. Oseng-oseng yang dimasak khusus untuk Jason. Mas Eske! Serunya dengan mata terbelalak. Eske menoleh kaget. Dia baru menyuap dan mulutnya penuh. Jason maju 2 langkah. Itu, siapa yang nyuruh kamu makan itu? Makanan ini di meja. Ya aku makan, daripada dihinggapi laler. Jason meledak. Itu bukan buat kamu. Itu buat aku.
Itu dibikin sama. Mas Eske tersedak. Kahaha. Kok marah sih? Mama Sukma langsung mendekat dan menepuk-nepuk punggung Eske. Astaga, Jason, kamu tuh kenapa sih? Marah-marah gak jelas? Orang cuma makan lauk doang. Itu bukan cuma lauk. Ma, itu dibikin khusus. Jason balas dengan nada tinggi. Astaga, Jason, siapa sih yang bikin? Embosong? Salwa? Atau perempuan yang kamu tungguin bertahun-tahun tapi udah punya anak 3? Salwa duduk di atas ranjang. Suara Mama Sukma terdengar sampai di telinganya. Ada luka yang menjepit dadanya. Tapi, bibirnya tetap melekuk senyum. Bibirnya bergerak pelan dengan zikir. Untuk lebih menenangkan hatinya yang luka. Ma! Jason dan Eske bersamaan. Mama Sukma yang keceplosan. Memutuk bibir rapat-rapat. Jess! Di mana Salwa? Atau, kamu mau Mas yang temukan? Tanya Eske. Jason mengepalkan tangan. Ia paling sebal pada kakaknya ini. So! Panggil Jason. Pintu kamar terbuka perlahan. Salwa keluar dengan tenang. Wajahnya kembali tertutup cadar, tapi sorot matanya lembut dan damai. Langkahnya kecil dan hati-hati. Ia menghampiri ruangan tengah dengan sedikit menunduk. Mama Sukma langsung sumringah. Salwa ya ampun, akhirnya keluar juga. Ayo sini. Sini, udah lama banget Mama gak ketemu kamu. Tangan Mama Sukma cepat menarik lengan Salwa, lalu menggandengnya pergi ke arah ruang belakang. Mah. Jason mencoba mencegat. Mama Sukma tetap mengobrol dan melenggang pergi, tak peduli pada keberatan Jason. Dalam sekejap, mereka sudah lenyap di balik lorong. Terdengar sayup obrolan yang melayang. Tinggallah Jason berdiri sendiri di ruang tengah, kembali menatap kotak bekal di meja makan. Ia mendekat perlahan. Oseng-oseng spesial itu, yang Salwa buat khusus, hampir habis. Tinggal 1 sendok kecil di sisi piring. Dengan gerakan cepat dan penuh dendam, Jason merebut sendok itu dari tangan Mas Eske. Mata si abang melebar. Jason langsung menyendok sisa lauk dan menyuapkannya ke mulut. Enak banget, katanya datar. Lalu ia jalan menjauh, meninggalkan Mas Eske yang melongo. Dia kenapa sih? Eske protes setengah tertawa, tapi Jason tak menoleh. Ia langsung masuk ke lorong, mengikuti arah Mama Sukma dan Salwa. Di selasar taman, tampak Mama Sukma dan Salwa sedang duduk berdua, bersama kakek Kusuma. Salwa menunduk sopan, sementara Mama Sukma tampak masih semangat mengobrol. Jason, ujar Mama Sukma ketika melihat Jason mendekat. Kalian nginep aja sini malam ini, ya? Jason menggeleng cepat. Enggak, Ma, kami harus pulang. Masih ada kerjaan. Ya udah, kamu balik sendiri aja. Biar Salwa aja yang nginep sini. Putus Mama Sukma. Mata Jason melebar. Apa? Nginep sini? Batinnya seakan tak terima. Wah, Mama ada banyak hal yang mau dibicarakan sama kamu. Malam ini, kamu nginep sini,
ya. Salwa menoleh pelan ke arah Jason, seolah menunggu keputusan atau sekadar izin. Matanya menyiratkan rasa segan untuk menjawab langsung. Jason menahan napas. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Gimana? Diizinkan kagak? Myra berdiri mondar-mandir dengan gelisah di kamarnya. Dia diam, tapi kepalanya sibuk berpikir. Istri, duh, di mana aku bisa dapatin info? Gak mungkin aku tanya sama sesama guru. Bisa-bisa, malah ketahuan kalau kami belum pacaran. Mereka kan, taunya kami pacaran. Bisa buyar juga semua yang udah aku persiapkan dan rencanakan. Myra mondar-mandir lagi. Tiba-tiba terlintas sesuatu di kepalanya. Kepala sekolah? Apa aku ngomong sama kepala sekolah aja? Pak kepala sekolah kan, jarang ngomongin hal pribadi. Kalau tanya beliau, nggak bakal sampai kemana-mana. Tapi, gimana kalau nggak tahu? Myra berpikir tak tenang lagi. Coba aku ke apartemennya dulu. Myra menyambar kunci motor, lalu mengendarai sampai di apartemen Jason. Sesampainya di sana, Myra menekan bel. Tapi, tak ada sahutan. Dia belum balik? Gumamnya. Myra mengeluarkan ponselnya, lalu membuka room chat milik Jason. Ia coba hubungi. Seperti biasa, tak ada jawaban. Myra menekan sesuatu di dadanya. Marah? Apa benar sudah beristri? Atau hanya alasan untuk menghindariku? Gumamnya. Myra keluar dari gedung apartemen Jason. Saat itu, tak sengaja dia berpapasan dengan Bulani. Mbak Myra? Bulani? Habis dari apartemen Mas Jason, ya? Iya. Tadi, Mas Jasonnya udah pulang. Udah? Bu, ini baru istirahat. Makanya saya pulang. Bulani hanya beroria. Bu, saya duluan. Ya. Pamit Myra yang enggan lebih banyak ditanya-tanya. Oh, iya. Hati-hati, Mbak Myra. Myra pergi, sesampainya di rumah, dia membuka grup chat. Ada banyak pesan di sana, dan satu foto yang dikirim Bulani. Ketemu Bu Myra di apartemen Mas Jason. Begitu isi captionnya. Lalu disambut dengan respon dan kalimat yang membuat Myra tersenyum. Wah, romantis sekali. Perhatian sekali, Mbak Myra. Semoga langgeng. Duh, semanis ini. Moga nggak ada yang gangguin. Hebat. Gimana ini, Pak Jason? Masa mau dianggurin? Cepat halalin dong. Couple goals ini, Mah. Namun, satu pesan tiba-tiba masuk dari Jason. Satu pesan yang seketika membuat semuanya canggung. Bab 272,